Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Radiatul Haq. Saya di sini akan menceritakan kembali film yang berjudul Along with the Gods. Film ini menceritakan tentang pemahaman Buddha yang mengenal adanya karma, hari pembalasan, dan reinkarnasi. Setiap orang yang meninggal akan disidang di 7 neraka dalam waktu 49 hari. Kalau bisa melewati semuanya, maka arwah tersebut dapat hidup kembali ke dunia atau reinkarnasi. Intinya film ini mau ngasih tahu bahwa semua yang kita lakuin di dunia sekarang akan dipertanggungjawabin di akhirat nanti. Termasuk keburukan sekecil apapun akan dicatat oleh malaikat. Film ini dimulai dari seorang petugas kebakaran bernama Kim Ja-hong yang meninggal karena kecelakaan saat bertugas menyelamatkan seorang anak. Ja-hong yang belum menyadari dirinya meninggal didatangi oleh 3 malaikat pendamping, yaitu bernama Gangrim, Hewonek, dan Dokjun, yang bertugas mengawal Ja-hong. 3 malaikat pendamping ini sebenarnya merupakan arwah yang sudah tinggal selama 1 abad di akhirat yang bertugas untuk mencari arwah-arwah baik yang ingin bereinkarnasi. 3 malaikat pendamping inilah yang menolong Ja-hong. Tetapi Ja-hong yang belum siap mati karena belum sempat menemui ibunya. Sesampainya di gerbang akhirat, malaikat pendamping memberitahu Ja-hong bahwa mereka akan melewati 7 pengadilan di 7 neraka, yaitu pembunuhan, kemalasan, kebohongan, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan, dan ketidaksolehan. Di pengadilan pembunuhan, Ja-hong dianggap membunuh rekannya dengan sengaja karena ninggalin dalam kebakaran saat bertugas dan divonis akan dihukum 5 tahun di neraka. Gangrim membela bahwa Ja-hong menyelamatkan 8 nyawa walaupun rekannya tidak bisa dia tolong. Ternyata Ja-hong memang disuruh pergi oleh rekannya. Akhirnya Ja-hong dibebaskan dari neraka pembunuhan. Di pengadilan kemalasan diperlihatkan bahwa Ja-hong sering menolong. Lalu ditanya, apa yang membuat Ja-hong ingin menolong? Ja-hong menjawab, karena uang. Lalu Ja-hong langsung dieksekusi. Gangrim membela bahwa Ja-hong memang perlu uang untuk biaya hidup, biaya berobat ibunya, biaya sekolah hukum adiknya. Bahkan dia bekerja tanpa libur. Akhirnya, Ja-hong dibebaskan dari neraka kemalasan. Di pengadilan kebohongan diperlihatkan dulu Ja-hong pernah bikin surat palsu untuk anak rekannya yang gugur dan mengaku sebagai ayahnya. Ja-hong langsung ingin dieksekusi. Namun Dokjun membela bahwa Ja-hong memang pembohong. Dia juga pernah berbohong dengan bikin surat buat ibunya dan bilang dia udah sukses dan sebagainya, agar ibunya gak banyak pikiran dan cepat sembuh dari sakitnya. Dan berkat surat Ja-hong juga, anak dari rekannya itu jadi anak yang baik. Akhirnya, Ja-hong bebas dari neraka kebohongan. Di perjalanan menuju neraka ketidakadilan, Dokjun bilang, kalau arwah baik, gak perlu ikut sidang ini. Ja-hong juga melewati neraka pengkhianatan tanpa sidang. Dalam sidang kekerasan, Ja-hong pernah mukulin adiknya, padahal adiknya lagi kurang gizi pada saat itu. Setelah mukulin, Ja-hong kabur dari rumah dan gak pernah pulang. Lalu Ja-hong langsung dieksekusi. Namun Gangrim minta sidang gabungan. Di malam Ja-hong mukulin adiknya, ternyata dia juga ingin ngebunuh ibunya. Tapi Ja-hong ngaku kalau dia ingin ngebunuh semuanya, termasuk dirinya, karena udah gak ada harapan lagi di hidup mereka.
Ibunya sakit, adiknya kurang gizi, ekonomi yang sulit. Tapi nggak jadi Jahong lakuin. Makanya dia kabur dari rumah. Ternyata ibunya tahu kalau Jahong ingin ngebunuhnya. Lalu Jahong sangat menyesal. Tapi ibunya bilang kalau dia udah ngelupain semuanya dan berharap Jahong pulang. Jahong memohon ampun terhadap dosanya. Ibunya bilang kalau semua anaknya nggak punya salah dan sangat mencintai mereka. Jahong akhirnya dinyatakan tidak berdosa karena dapat restu dari ibunya dan segera mereinkarnasikan Jahong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.